Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Semangatku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Semangatku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Sungguhlah sedap di padang rebah. Oh iya yuk, lagi nyatane bulan wis rong dina ra ngetok to. Samarinda Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Prestasi. Selamat datang dan selamat bergabung di Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK 2021. Seni Pulihkan Negeri. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para tamu undangan, khususnya yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi selaku PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional. Dan yang kami hormati, Bapak Sugeng Riyadi selaku Kepala Pokja Dikmen, Bapak Sukirno selaku Sekretaris Pokja Bidang SMK, Bapak dan Ibu Kepala Dinas, serta Sobat Prestasi sekalian. Akhirnya nih, kita bertemu kembali dalam rangka
Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK. Perkenalkan, saya Halim Priantoro. Dan saya Irene yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Tentunya kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul secara daring dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Dan tentunya terima kasih kepada Pusat Prestasi Nasional karena dalam masa ini perlombaan tetap dilaksanakan secara virtual walaupun pandemi masih melanda negeri ini. Maka dari itu kami ingin menyapa nih para peserta secara virtual. Halo Sobat Prestasi. Lambaikan tangan semua ya. Dan jangan lupa dengan 3M, mencuci tangan, Memakai masker dan menjaga jarak dimanapun Sobat Prestasi berada. pada acara Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021 ini, tentunya kita akan berbincang banyak dengan para narasumber dalam berbagai bidang nih Sobat Prestasi. Nah, pada FLS 2N Jenjang SMK ini terdapat 8 bidang lomba, yaitu Cipta lagu, penyanyi solo, gitar solo, seni lukis, monolog, film pendek, tari tradisional. dan musik tradisi daerah. Nah tentunya kita udah gak sabar lagi kan untuk bertemu dengan para narasumber yang akan berbagi materi dari berbagai bidang lomba. Nah, betul Kak Iren. Jadi, Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 ini akan dilaksanakan selama 2 hari Kak Iren. Betul. Jadi, mulai hari ini tanggal 11 dan besok tanggal 12. Betul sekali Kak Halim. Oke, sebelum acara ini dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan theme song Pusat Prestasi Nasional Jujur Itu Juara. Semestinya engkau bisa Mencoba
Nah, para hadirin dan sobat kreatif semua, sebelum memasuki inti acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran seluruh rangkaian acara hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hanif Jerry MSN. Bapak Hanif Jerry MSN, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat FS2N semuanya. Mohon izin kami akan pimpin doa dengan cara Islam. Untuk sahabat-sahabat semua yang beragama lain, kami persilahkan berdoa untuk memulainya. Berdoa dimulai. Untuk sahabat-sahabat yang beragama Islam, mohon ikuti kami dan aminkan. Pertama, membaca istighfar 3 kali. Salawat 3 kali. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rozak, Ya Wahab, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Latif, Ya Fattah. Segala puji hanya milik-Mu. Doa kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Allah, angkat dan hilangkanlah segala penyakit, fitnah, bencana, serta mara bahaya yang akan datang ke keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, serta pimpinan-pimpinan kami. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Berkahi kehidupan kami di dunia dan di akhirat, dan masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Jika ada fitnah kepada kami semua sudah memaafkannya. Beri hidayah kepada orang-orang tersebut agar mendukung langkah-langkah kami. Beri kami rezeki yang halal dan berkah, karena setiap rezeki yang kami hasilkan akan kami bawa pulang untuk istri, suami, anak, ayah, ibu, adik, serta keluarga besar kami. Kami berusaha sekuat tenaga agar FS2N ini jauh lebih baik. Apa yang kami kerjakan dalam beberapa hari ini merupakan ikhtiar kami bersama-sama orang baik dan para pemikir-pemikir hebat. Ya Allah, tolong jaga keluarga besar ini. Ingatkan kepada kami apabila kami salah, maafkan kami serta ampuni kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati. Berikan kelembutan hati kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat, serta rekan kerja kami. Mohon jaga lisan ini agar kami tidak menyakiti saudara-saudara kami. Kami berkumpul di sini, saling menyayangi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang merasa paling benar, karena kebenaran terbesar ada di tangan-Mu. Jika masa ini kami diberi amanah, jadikanlah kami penuh kelembutan, kebijaksanaan, dan ketegasan dalam berusaha membahagiakan semua warga FS2N yang terlibat dalam acara ini. Terus jaga silaturahmi ini dan terus jadikan kami bersaudara. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang bermanfaat. Terus jaga hati, pemikiran, serta langkah kami untuk suatu kebaikan dalam bentuk apapun dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Hanif Jerry yang telah memimpin doa pada hari ini. Dan selanjutnya akan ada sambutan sekaligus membuka kegiatan Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021 oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep Sukmayadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Koordinator Pengembangan Prestasi Peserta Didik Jenjang Menengah, Pak Kirno, Pak Subkoordinator, kemudian seluruh tim Pusat Prestasi Nasional, dan tentu saja para pembina, para juri, para narasumber di kegiatan kita pagi ini, dan para guru, kepala sekolah, para pembina, pendamping kegiatan kreativitas di sekolah, dan seluruh adik-adik siswa SMK yang sudah memantapkan diri untuk mengikuti kegiatan kita tahun ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita bersyukur pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan, tetap semangat untuk tetap kreatif dan fokus pada cita-cita dan semangat untuk mencapai mimpi kita semua. Jadi adik-adik semua, saya atas nama Pusat Prestasi Nasional mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang di tengah kesibukannya masing-masing, di tengah kegiatan masing-masing, di rumahnya masing-masing, dan mungkin juga sebagian ada yang sudah mulai pembelajaran tatap muka, telah memantapkan diri untuk mengikuti kegiatan FLS UAN di SMK pada tahun ini. Ini tentu saja hari ini kita akan share sejumlah informasi yang penting, termasuk informasi pendampingan dari para narasumber, para juri yang perlu adik-adik camkan, adik-adik perhatikan, dan adik-adik ikuti. Mudah-mudahan dengan mengikuti kesempatan webinar pada pagi ini, adik-adik lebih punya gambaran bagaimana tahapan, tata cara, dan menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti seluruh proses Festival Lomba Seni Siswa tingkat SMK tahun ini. Harapannya adalah kita tahun ini lebih baik lagi dan lebih punya kesempatan untuk meneropong, mengidentifikasi talenta dari adik-adik semua. Kita meyakini bahwa pengalaman tahun lalu kita juga sudah laksanakan melalui platform online seperti ini, ternyata lebih banyak talenta-talenta yang muncul, yang hadir di tengah kita daripada beberapa tahun sebelumnya ketika situasi normal. Ini adalah juga mungkin bagian hikmah dari masa pandemik, saya kira. Ternyata dengan platform online kita bisa lebih banyak menjangkau adik-adik semua. Untuk itu, pada hari ini ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Yakinlah apa yang adik-adik coba ikuti ini akan menjadi bekal berharga buat adik-adik untuk merintis karir adik-adik sendiri dan memantapkan diri jika itu ada pilihan terbaik dari adik-adik untuk menggeluti bidang seni kreatif. Dan kita sangat bangga bahwa hari ini pun sudah ada lebih dari 523 peserta yang hadir di kesempatan webinar ini untuk beberapa cabang lomba, bidang lomba. Dan saya ucapkan selamat juga kepada adik-adik yang sudah memantapkan diri, yang sudah mengatakan kepada dirinya, aku mau ikut lomba Festival Seni Siswa di bidang cipta lagu, misalnya yang tahun ini kita selenggarakan baru. Jadi perhatikan adik-adik semua, itu kami tantang adik-adik semua nih, termasuk Bapak Ibu guru di sekolah, untuk mendemonstrasikan, mengaktualisasikan bakat adik-adik di dalam penciptaan lagu. Ini hal yang baru yang kita tetapkan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, bahkan sepanjang tahun ini tidak pernah ada. Dan tahun ini kita tetapkan dan kita beri tantangan untuk adik-adik semua untuk bisa menunjukkan kreasi adik-adik di bidang cipta lagu.
Yang lain-lain sebagaimana juga tahun-tahun sebelumnya sama, tetapi saya kira tahun ini ada tantangan lain ya adik-adik yang bisa adik-adik ikuti. Dan kami menunggu karya adik-adik. Kita menginginkan nanti hasanah penciptaan lagu di Indonesia itu akan juga diwarnai oleh talenta ciptaan dari adik-adik semua. Kami sangat antusias untuk menunggu karya adik-adik, di samping juga tentu saja cabang-cabang yang lainnya kita kuatkan. Jadi tahun ini betul-betul adalah tahun pertama kita menghadirkan medan kreasi bagi adik-adik semua di bidang cipta lagu. Kami sangat antusias, kami sangat menunggu, dan kami yakin adik-adik akan sangat kreatif dan kita akan bertemu dalam satu medan kreasi di tingkat nasional nanti yang akan menambah semarak medan kreativitas yang hadir diwarnai oleh bakat dari adik-adik semua. Selamat untuk adik-adik semua dan ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya tentu saja, dan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, kepala sekolah, mohon kiranya kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Ikuti prosedur pendaftaran, ikuti prosedur dan tata cara, dan tentu saja Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru memiliki strategi yang sudah disiapkan untuk bisa membina adik-adik baik secara daring di rumah atau mungkin menghadirkan ke sekolah secara protokol kesehatan. Dan kita pun sangat bangga melihat tahun lalu bagaimana cabang lomba itu dinamika sangat menarik dan sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat masterpiece untuk level adik-adik semua. Selamat itu saya ucapkan selamat kepada adik semua, dan kepada narasumber saya ucapkan juga terima kasih dan penghargaan. Kami mohon berikan pendampingan dan penjelasan sebaik-baiknya. Paling tidak pada pagi ini, sepanjang pagi ini, adik-adik semua dari seluruh Indonesia mendapat penjelasan yang bisa memantik kreativitas adik-adik lebih lanjut untuk dibuktikan pada ajang talenta Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 dengan penuh kegembiraan dan tentu saja tetap sehat dan semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Kami tunggu prestasi adik-adik semua. Terima kasih. Saya sampaikan penghargaan kepada semuanya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka agenda webinar dan visualisasi FLS 2N SMK Bincang Prestasi ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, semangat, dan adik-adik siap untuk mengikuti tantangan Pusat Prestasi Nasional. Apa itu? My dreams, my talent, my adventure, my future. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Sukmayadi atas sambutan sekaligus membuka acara Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK. Nah, Kak Halim, Iya, sebelum Karen. kita masuk di inti acara, kita bakalan ngelihat semangat-semangat para sobat prestasi nih dari seluruh Indonesia. Bener banget Kak Iren. Coba Sobat Prestasi semuanya nyalakan kameranya, yang belum nyalain kameranya, nyalakan kameranya, kita biar bisa ngeliat senyumnya dari para calon juaranya nih. Betul. Ayo lambaikan tangannya semuanya. Tunjukkan senyumnya yang paling meriah. Nah, kelihatannya udah pada semangat nih Kak Halim. Pastinya dong Kak Iren. Cuma kayaknya kurang cukup nih kalau cuma ngeliat senyumnya aja. Betul. Kayaknya kita perlu denger langsung nih kesiapan dari Sobat Prestasi. Kita bakalan cari salah satu dari mereka dan bakalan kita ajak untuk berbincang-bincang ya Kak. Siap Kak Iren. Coba Kira-kira, kita cari yang paling semangat. nah kita udah dapet nih Sobat Prestasi. Halo selamat pagi, kita udah tersambung sama Kak Floriana Grace Manuhua dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Halo Kak Grace. Halo.
Halo? Apa kabar Kak Grace? Gimana nih? Udah siap belum untuk ikut FLS 2N tahun 2021? Sudah siap. Pastinya dong, pasti Kak Grace sudah siap nih. Cuma ada pertanyaan nih, kira-kira persiapan apa sih yang udah dilakuin sama Kak Grace untuk FLS 2 ini? Untuk menampilkan nasional pada Kak Grace? Halo? untuk menampilkan tradisional Papua tarian tradisional Papua Barat orang. Oke, Kak Grace kira-kira ada kesulitan nggak sih selama persiapan untuk FLS 2N tahun ini? Tidak ada. Nggak ada, wah hebat banget Wah nih hebat Kak ya Grace ini. Kalim. Pastinya kayaknya udah matang banget di persiapan Betul dari Kak banget, Grace betul, nih. betul. Kira-kira mungkin ada sedikit pesan atau harapannya Kak Grace dalam mengikuti FLS 2N ini seperti apa? Untuk berjalan baik, membanggakan. Oke Kak Grace, terima kasih banyak nih udah berbincang-bincang sama kita nih Kak Iren. Betul. Pastinya semoga tetap semangat nih Kak, si Kak Grace ini, dan juga jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan dan menjaga 3M. Gitu Kak Iren. Oke, tanpa panjang lagi nih, tanpa memperpanjang waktu lagi, mending kita langsung aja masuk ke inti acaranya ini Kak Iren. Wah, Karena kayaknya udah nggak sabar nih Sobat ini Prestasi dia semua nih yang nih. ditunggu-tunggu ya. Bener Kak Iren. Nah, di sesi yang pertama ini akan ada penyampaian materi dari narasumber kita dari bidang cipta lagu. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, ada Bapak Raden Agung Hafitrianto SSN. Oke, selanjutnya ada Bapak Wisnuwardana. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Andes Danang Guritno MSN. Oke, tanpa panjang lagi nih, tanpa memperpanjang waktu lagi, kayaknya para narasumber kita udah siap banget nih memberikan informasi kepada Sobat Prestasi semua. Betul Kak Halim. Kayaknya langsung aja kita berikan kesempatan untuk para narasumber kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semua peserta bincang prestasi ini. Perkenalkan, nama saya Danang Guritno, saya dari BPMPV Yogyakarta. Kami di sini selaku tim penyusun Juknis ya, bersama dua rekan kami ini akan berbincang santai saja mengenai lomba cipta lagu. Jadi lomba cipta lagu kita ini adalah mata lomba baru. Tentu saja di sana sini masih perlu pembenahan ya. Nah, baik, segera kita mulai atau kita perkenalan dulu yang teman saya yang lain. Silakan Pak Agung memperkenalkan diri, Pak Wisnu memperkenalkan diri dulu, baru nanti kita masuk ke inti pokoknya. Silakan. Siap Mas Danang. Selamat pagi semuanya. Nama saya Raden Agung. Sehari-hari aktif sebagai komposer di rumah. Membuat aransemen dan musik untuk film dan sinetron, iklan dan sebagainya. Terus menjadi produser musik juga di beberapa band. Apalagi ya? Ya itu saja kayaknya, nanti kalau di ini panjang. Akhirnya nanti isinya saya semua lagi. Oke, selanjutnya rekan saya ini Tony Stark dari Marvel nih.
Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wardana. Saya salah satu instruktur musik di Musik Dojo. Saya juga sebagai session player di beberapa studio musik dan seorang arranger juga. Saya rasa cukup segitu perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Mas Agung dan Mas Wisnu. Baik, sesinya kita ini ngobrol dulu, kita sampaikan beberapa hal, kemudian nanti kita buka beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya. Betul. Baik, untuk mengarahkan kita masuk ke situ, baik saya akan mulai dulu dengan yang pertama itu tentang persyaratan umum. Sebenarnya ini sudah beredar ya dalam sosialisasi tentunya sudah. Cuman baik mari kita buka satu persatu sambil mungkin panitia bisa buka slide ya. Oke. Yang pertama itu persyaratan umum itu untuk lomba cipta lagu ini adalah peserta warga negara Indonesia, jelas ya. Ini kalau mau detail ya dibuktikan dengan KTP, tapi kalau pelajar SMK mungkin banyak yang belum punya KTP ya, kita enggak usah pakai itu, enggak apa-apa. Kemudian yang jelas yang kedua harus masih aktif duduk di bangku SMK, dibuktikan dengan kartu pelajar. Nah kalau ini tentu semua pelajar punya ya kartu pelajar, nah, bisa nanti dilampirkan dalam persyaratan. Berikutnya tema penulisan lagu tentang nasionalisme, cinta tanah air. Jadi kita kali ini kesempatan yang bisa adik-adik tulis lagunya itu temanya adalah tentang nasionalisme dan cinta tanah air ya. Jangan tema yang cinta-cinta sayang-sayang nanti dulu. Cintanya boleh tapi cinta tanah air. Ya. Berikutnya peserta diharuskan menciptakan 2 buah lagu yang terdiri 1 lagu dengan bahasa daerah. Ya. Jadi 2 buah lagu ya, diingat ya. 1 lagu berbahasa daerah Anda masing-masing, 1 lagu lagi dengan berbahasa Indonesia. Nah, ketentuan selanjutnya lirik lagu harus santun, tidak mengandung hal-hal yang menyinggung sara, suku, agama dan ras. Berikutnya lirik yang berbahasa daerah wajib menuliskan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah juri dalam menilai isi lirik lagu. Ya, jadi jurinya nanti, tim penilai nanti itu kan bukan tidak pasti tahu semua bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi perlu dibuatkan terjemahan. Ya. Kemudian peserta atau lagu karya cipta yang diujikan dalam lomba adalah atas nama perorangan. Jadi ini bukan kelompok ya, perorangan. Berikutnya lagu harus merupakan karya asli, jelas ya. Setiap karya yang diikutkan dalam cipta lagu itu, lomba cipta lagu harus lagu asli atau original song ya. Yang baru diciptakan dan belum pernah dipublikasikan atau diikut sertakan dalam lomba cipta lagu sebelumnya. Nah ini ada keterangan lebih lanjut, apabila terbukti lagu tersebut ada beberapa birama yang mengandung lagu ciptaan orang lain, maka akan didiskualifikasi atau dianggap gugur. Nah untuk memperkuat ini peserta diharuskan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh kepala sekolah. Tanda tangan bermaterai dan cap sekolah tentunya ya. Kemudian seluruh karya peserta yang telah dikirim dijamin kerahasiaannya, keamanannya oleh panitia. Berikutnya peserta wajib mengisi formulir yang disediakan panitia dan mengirimkannya bersama karya lain lagu yang dilombakan ini dalam website ya, dalam form website. Lagu itu kan nanti dibuat dalam bentuk video ya. Dan dalam video karya peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan. Ya. Apabila menggunakan pakaian darah itu mendapatkan nilai plus ya, diapresiasi lebih. Kemudian hal yang penting saya cetak tebal, saya garis bawahi adalah peserta harus menyertakan partitur. Itu berupa notasi angka dan atau notasi balok untuk karya cipta lagu yang dilombakan. Jadi selain dibuat dalam rekaman audio dan video, audio video maksudnya, tapi juga disertakan partitur atau ya sebenarnya mudahnya teks lagunya lah. Itu ada notasi, setidaknya ada notasi angkanya atau notasi balok saja atau kedua-duanya. Yang terakhir untuk ketentuan umum yaitu peserta yang lolos penjurian tingkat daerah wajib membuat aransemen dan video yang berbeda dari video sebelumnya untuk penilaian tingkat nasional. Ya, jadi ketika nanti
adik-adik mengirimkan lagunya untuk dinilai dalam tingkat daerah atau provinsi, itu ketika lagunya itu nanti mendapatkan nomor atau Anda mendapatkan kejuaraan dan mewakili daerah untuk dikirim ke nasional, itu aransemennya harus dibuat berbeda dengan yang sudah dikirimkan waktu seleksi daerah atau di aransemen ulang. Itu demikian untuk ketentuan umum. Selanjutnya saya persilakan teman saya yang lain, Mas Wisnu atau Pak Agung, silakan untuk ketentuan teknisnya, silakan. Saya akan bacakan mengenai ketentuan teknis dari karya. Di sini karya cipta lagu yang dilombakan harus dalam bentuk video dengan kualitas HD. Minimal itu 1080. Kalau kalian merekam dengan menggunakan cellphone atau cellular phone, itu gunakan yang 16:9. Latar belakang atau backdrop video bebas. Terus poin C, pencahayaan video harus terang dan jelas. Jadi jangan sampai terjadi nanti videonya agak gelap. Kualitas audio harus jernih dan diperbolehkan untuk melakukan proses rekaman audio terlebih dahulu sebelum membuat video. Jadi kalian bisa record dulu lagunya, lalu playthrough pada saat pembuatan videonya. Peserta diwajibkan untuk membuat sinopsis menceritakan latar belakang karya lagu yang ditulisnya, maksimal 1 halaman kertas ukuran A4 ke dalam bentuk file PDF. Nah, ini nanti bisa disertakan pada saat pendaftaran, PDF-nya bisa dimasukkan juga. Bersamaan dengan surat keterangan original song. Jadi bersamaan dengan surat keterangan bahwa lagu yang diciptakan adalah lagu asli. Dalam video lagu yang dilombakan, diperbolehkan lagu tersebut dinyanyikan atau dimainkan dalam bentuk band atau ensemble yang menyertakan instrumen musik daerah masing-masing peserta. Jadi pada saat kalian mempertunjukkan karya tadi di dalam video, kalian boleh lakukan di dalam bentuk band atau ensemble dan menggunakan musik daerah, alat musik daerah ataupun alat musik yang biasa kalian pakai, misalnya itu gitar, piano, atau keyboard. Berikutnya di layar video bagian kiri bawah, mohon dituliskan data peserta sebagai berikut. Jadi urutan atas itu nanti di sudut kiri video, sudut kiri bawah video itu dituliskan judul lagu, nama lengkap pencipta lagu, nama sekolah, kabupaten dan kota, serta provinsinya. Maksimal durasi setiap lagu 4 menit. Apabila video per lagu melebihi durasi 4 menit akan didiskualifikasi atau dianggap gugur. Video diunggah ke YouTube dengan mengklik unlisted pada setting privasinya. Ini tolong diperhatikan banget. Di privasinya itu harus di checklist unlisted. Tautan atau link video YouTube dimasukkan ke laman Pusat Prestasi Nasional. Di situ sudah dituliskan, nanti di website kalian bisa masukkan link YouTube-nya. Setelah itu peserta wajib melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah dengan format PDF. Seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Bapak Danang Guritno. Oke, berikutnya. Saudara Agung bisa jelaskan? Baik, berikutnya saya akan membacakan tips persiapan penyajian. Poin A, penulis lagu dalam menciptakan karyanya sebaiknya menggunakan struktur lagu yang jelas seperti lagu pada umumnya, sesuai kaidah ilmu bentuk analisa musik. Struktur lagu yang lazim digunakan oleh penulis lagu itu terdiri dari verse dan chorus, atau dengan menggunakan bagian lagu
A, B, C, D, dan seterusnya. Penulis lagu diperbolehkan mengaransemen dan mengembangkan struktur lagu dengan menambahkan intro, pre-chorus, dan lainnya ya. Jadi bebas ya, bebas struktur lagunya mau seperti apa, tapi harus jelas, ya kan? Oke, berikutnya adalah kisi-kisi lomba. Ini perlu dibacakan juga? Hah? Tempo lagu. Hah? Poin B. Kok nggak ada di sini? Nggak ada di sini? Coba. Oh, kok di situ nggak ada ya? Poin B, tempo lagu yang digunakan bebas. Jadi boleh menggunakan tempo cepat, sedang, lambat. Jadi bebas, itu diberi hak kebebasan bagi para pencipta lagunya. Terus kemudian poin C, genre yang dan aransemen lagu yang ditulis juga bebas. Ya, jadi mau lagunya itu dalam bentuk aransemen dangdut, mau rock, mau kasidahan, mau apapun itu diperbolehkan. Diberi kebebasan mutlak bagi para peserta lomba nanti. Poin D, lagu yang ditampilkan diperbolehkan dimainkan dalam format grup atau jumlah anggota bandnya bebas, atau solo instrumen seperti gitar, piano, keyboard, dan sejenisnya dengan penyanyi, duet, atau bernyanyi sambil memainkan alat musik. Jadi nanti di video tersebut boleh misalnya mau pakai anggota paduan suara, misalnya mengajak orang sekampung misalnya nyanyi bersama, dipersilahkan. Ya, terus atau mau sendirian sambil main alat musik juga diperbolehkan. Yang penting lagunya ada, pemainnya ada, penyanyinya ada. Terus berikutnya adalah kisi-kisi. Ini perlu dibacakan? Oh, langsung aspek aja ya. Oke, aspek yang dinilai. Wah, ini penting nih. Poin pertama, ini PowerPoint-nya langsung ke aspek yang dinilai. Pertama, lirik. Itu harus bersesuaian dengan tema besar perlombaannya. Seperti yang disebutkan sama Mas Danang tadi, tentang cinta tanah air dan nasionalisme ya. Terus kemudian pemilihan kosakata, terus gaya bahasa atau ekspresi penulisan liriknya. Terus kemudian yang kedua, melodi. Yang dinilai itu adalah variasi nada atau keindahan melodi, phrasing atau kalimat lagu. Kemudian berikutnya adalah kejelasan struktur atau bagan lagu. Poin yang ketiga adalah aransemen. Yang dinilai adalah harmonisasi, progresi chordnya. Terus yang kedua, kesesuaian irama atau style lagu ya. Jadi misalnya ini jangan sampai nanti di pendaftaran nulisnya dangdut, ternyata pas di video ternyata bukan dangdut, ternyata rock. Nah itu kan jadi nggak match tuh. Jadi harus ada kesesuaian. Terus kemudian pengembangan struktur lagu. Poin yang keempat adalah penyajian. Yang dinilai itu adalah kualitas audio, seperti yang disebutkan sama Mas Wisnu tadi, bahwa kualitas audio itu harus jernih. Terus kemudian kualitas videonya juga dinilai, ya harus HD tadi dengan 1080 resolusinya ya. Terus kemudian penulisan notasinya juga dinilai. Jadi itu juga harus bersesuaian dengan lagu yang ditampilkan. Jadi pas ketika lagu tersebut di video, nanti
juri akan mencocokkan juga dengan yang ditulis. Match sama atau enggak. Jadi kalau enggak match nanti itu jadi mengurangi penilaian. Terus yang poin D adalah performance. Nah, di sini performance diharapkan dari juri kalian menampilkan performance yang baik ya. Terserah itu mau ditambah apa dari video, mau tambah koreografi atau apa, bebas. Ya, oke, sepertinya itu saja. Iya kan? Ya, betul. Kalau ada pertanyaan, belum ya? Oh, belum Ya. pertanyaan. Baik, Mas Agung, Mas Wisnu. Jadi kita tadi sudah membincangkan ya secara garis besar, kita sudah sampaikan ketentuan umum, ketentuan khusus, dan yang terakhir tadi adalah tips ya. Bagaimana? Pada intinya kita nanti akan mengadakan lomba cipta lagu. Ketentuannya adalah lagu yang harus adik-adik buat adalah 2 lagu berbahasa daerah masing-masing, satu lagi lagu berbahasa Indonesia. Yang lagu bahasa daerah tolong nanti dikasih terjemahannya. Kemudian durasi lagu jangan melebihi dari 4 menit, karena kalau lebih nanti akan terkena diskualifikasi. Nah kemudian yang penting lagi untuk menunjukkan bahwa itu orisinal ciptaan Anda harus menyertakan surat pernyataan di atas materai, tanda tangan di atas materai, diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya adalah dibuat dalam video ya lagunya tadi dengan ketentuan ditulis nama, judul dan sebagainya tadi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tadi Pak Agung sudah sampaikan tips untuk penyiapan penyajian ini. Jadi lagu tentunya adik-adik semua sudah tahu ya, bentuk lagu itu secara umum kan biasanya terdiri ada bait 1, bait 2, referen dan sebagainya. Itu ini sebenarnya bebas, cuman kita itu berikan rambu-rambu bahwa nanti mungkin ada verse, kemudian ada koras, itu verse-nya bisa verse 1, verse 2 baru koras, kemudian nanti bisa dikembangkan dalam aransemen, ada intro, ada pre-koras dan sebagainya. Dan di situ juga bisa dianalisa ya lagunya itu, kalau dianalisa itu oh ini bagian A, oh ini bagian B, oh ini ada bagian C lagi atau ada bagian D lagi. Artinya ini tertulis di sini dengan menggunakan bagian lagu ABCD, maksudnya tidak harus ABCD ya. Yang penting bagiannya itu jelas, ada bagian A, oh ini bagian B, oh ini bagian C. Kalau Anda cukup merasa bahwa Anda cukup satu bagian saja, A saja ya enggak apa-apa, ini karena ini bebas ya. Intinya itu. Kemudian aspek yang dinilai terdiri 1 lirik, kemudian melodi, aransemen dan penyajian. Nah, karena ini sebenarnya cipta lagu itu kan intinya lagu itu ya hanya terdiri lirik dan melodi. Sebenarnya hanya itu saja yang ingin kami ambil penilaiannya, tetapi karena ini bentuknya dikemas, jadi kami menghargai kerja keras Anda semua nanti, maka yang kami nilai pun aransemen pun kami nilai, kemudian penyajian dalam bentuk video, kualitasnya, kualitas audio, kualitas video, penulisan notasinya dan performanya kami nilai juga, tetapi bobot dari masing-masing penilaian ini aransemen dan penyajian tidak terlalu besar karena intinya adalah lirik dan melodi. Jadi penekanan kita adalah lirik dan melodi itu mendapatkan bobot penilaian yang paling besar. Itu saya kira yang bisa disampaikan. Masih ada yang ditambahkan lagi? Atau kita langsung ke pertanyaan, monggo silakan. Cukup dari Bapak Dewan Juri. Nah itu tadi informasi yang udah diberikan oleh para narasumber kita hari ini. Dan cukup jelas banget ya Kak Irene ya. Tapi apabila ada sobat prestasi yang kurang jelas dari penjelasan-penjelasan para narasumber kita tadi, teman-teman boleh saja langsung memberikan pertanyaan atau raise hand aja ya. Iya, bisa juga di chat box atau di kolom komentar. Langsung aja memberikan pertanyaan untuk para narasumber kita nih. Tadi kayaknya udah semuanya dibahas ya, petunjuk umum, petunjuk teknis sampai dengan tips loh diberikan oleh Bapak. Sangat amat jelas ya yang pasti. Iya betul, sampai tips loh. Kapan lagi kan diberikan tips untuk mengikuti rangkaian acara ini. Betul, apalagi sama narasumber kita yang hebat-hebat ini ya Kak Halim.
Betul, tadi dengar-dengar juga ada yang Tony Stark juga tadi katanya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan? Oke, mungkin sedikit. Oke, kita mulai mungkin dari pertanyaan dari chat box mungkin. Oke, ini ada sedikit pertanyaan, Bapak. Apakah peserta adalah yang tampil dalam video atau peserta adalah pencipta lagu? Atau tidak wajib yang membawakan lagu atau lagu bisa dibawakan oleh siswa lain? Monggo silahkan dijawab mungkin salah satu. Untuk pencipta lagu diharuskan tampil juga. Jadi kita kan nanti ada perkenalan ya. Jadi sebelum mulai musiknya, pencipta lagunya harus tampil di video untuk memperkenalkan diri. Siapa namanya, terus kemudian kelas berapa dan bagaimana ya perkenalan dan menerangkan isi judul lagunya secara singkat. Jadi yang bikin lagu harus ada di dalam video. Tapi apakah dia ikut, maksudnya ini mungkin pertanyaannya lebih ikut main juga atau enggak ikut perform gitu ya? Ya itu pertanyaannya, apakah wajib membawakan lagunya yang penciptanya itu? Oh, penciptanya. Atau boleh orang lain gitu Mas? Boleh orang, kalau misalnya gini, misalnya pencipta lagunya tidak menyanyikan, jadi yang menyanyikan adalah orang lain itu diperbolehkan. Tapi yang pencipta lagunya mungkin bisa ikut tampil memainkan alat musik ya, memainkan instrumen. Jadi pencipta lagu tidak wajib untuk harus menyanyikan. Tidak harus menyanyikan lagunya. Jadi dia boleh minta tolong temannya, teman sekolah ya, jangan. Tapi harus ikut tampil ya Mas ya? Harus ikut tampil. Meskipun hanya pegang icik-icik gitu ya? Nah, boleh ya? walaupun pegang kicik-kicik, yang pasti jangan pegang kabel, karena kalau pegang kabel nanti korslet. Ya, ada lagi pertanyaannya? Oke, tadi udah dijelaskan ya pertanyaan tadi. Yang pasti tidak perlu perform banget, cuma yang penting ada tampil di video ya Pak ya. Ya. Walaupun cuma icik-icik tadi katanya ya. Ya. Oke, nah ini selanjutnya bisa dibacakan Kairan, ada pertanyaan? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ari Trianto Wibowo. Dipersilakan. Halo? Dengan Pak Ari? Halo? Halo? Ya. Halo ya, terdengar? Bisa didengar? Ya, halo bisa Pak Ari. didengar. Oke. Oke, Ya. silakan pertanyaannya Pak Ari. Ya, terima kasih pada Mas Danang, Mas Agung, dan Mas Wisnu. Saya dari SMK 8 Surakarta. Ingin menanyakan tentang batasan orisinalitas lagu. Itu ada ada batasan berapa birama gitu, atau satu frase, atau bahkan kemiripan motif saja sudah dianggap sebagai tidak orisinal, karena memang lagu itu kan banyak bagiannya kalau kita analisis ya. Kalau motif itu kan bagian terkecil, itu apakah bisa dianggap sebagai tidak orisinal lagunya? Baik, dari Bagian. untuk masalah teknis kita serahkan kepada Avenger Tony Stark untuk menjawab. Selamat pagi, Mas Ari. Untuk originalitas itu saya mengikuti ketentuan dari hukum internasional. Jadi apabila lagu yang diciptakan durasi selama 8 bar itu mirip dengan lagu milik orang lain, maka itu kita diskualifikasi. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum internasional, lagu dinyatakan meniru apabila 8 bar sama. Tapi di bawah 8 bar atau 8 birama,
itu masih kita toleran. Kira-kira sudah terjawab, Mas Ari? Sudah jelas? Bapak Ari? Sudah. Oh ya, kalau tanya lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Satu lagi. Boleh. Oke. Tentang partitur. Itu tadi kan lagunya kan di aransemen. Sehingga mungkin kalau aransemennya band itu berarti partiturnya juga apakah harus dalam format band yang ditulis itu ya? Ataukah cukup melodi dan chordnya saja? Itu. Tingkat detail partiturnya itu sampai sejauh mana? Gitu. Akan dijawab sama guru spiritual kita, Mas Danang. Ya, terima kasih Mas Ari, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tekankan bahwa kita ini lombanya adalah lomba cipta lagu, maka yang utama kami nilai adalah lagu yang terdiri dari lirik dan melodi. Sehingga aransemen itu tetap kami nilai tetapi dalam bobot porsi yang tidak setinggi lirik dan lagu. Jadi kami menghendaki yang utama adalah lagunya saja. Lirik dan melodinya itu ditulis dalam bentuk not angka dan atau not balok. Aransemennya silahkan kalau mau ditulis lebih bagus dan tentunya mendapatkan penilaian lebih. Tapi bobot penilaian aransemen ini tidak terlalu besar bagi ciptaan menilai penilaian lagu ciptaan ini. Tadi intinya yang penting adalah melodi dan syairnya tertulis dan bisa dinilai secara secara jelas. Jadi kami para nanti yang akan menilai dari pihak juri tidak ingin terkecoh dengan suatu lagu yang sudah di aransemen dengan sebegitu hebatnya lagu itu sehingga sebenarnya lagunya biasa-biasa nampak seperti lagu yang luar biasa hanya gara-gara di aransemen. Nah, yang kami utamakan adalah lirik dan melodi. Tentu saja menjawab pertanyaan tadi, yang penting adalah teks, lirik dan melodinya saja. Mau disertakan aransemen bandnya, kami lebih terima kasih dan nanti akan ada tambahan nilai tentu saja dalam penilaian aransemen. Begitu, mudah-mudahan cukup jelas Mas Ari pertanyaannya. Kami kembalikan ke MC. Oke, sudah cukup Bapak Ari. Sungguh penjelasan yang sangat jelas dari Bapak Stonitak kita dan guru spiritual kita ini. Juri cipta lagu kita keren-keren Kak Iren. Mantap ya, kece-kece, keren-keren ya Kak Halim. Banget pastinya. Nah ini udah ada pertanyaan lagi nih Kak Iren. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari melalui chatbox Zoom. Pertanyaannya adalah, jika peserta menyanyi diiringi -1, boleh atau tidak? Dan apakah boleh jika bernyanyi tanpa iringan musik? Silakan Bapak dijawab pertanyaannya. Ya mungkin siapa? Mungkin yang mau menjawab? Mungkin Tony Stark lagi, silakan. Untuk peserta menyanyi diiringi -1, menurut saya karena di ketentuan sudah dituliskan bahwa minimal itu ada satu instrumen musik yang bermain mengiringi penyanyi. Terus dan jika nyanyi tanpa iringan musik boleh, sudah jelas tidak boleh. Karena di ketentuan sudah di ketentuan umum, di persyaratan umum sudah kami tuliskan bahwa harus diiringi oleh band atau ensemble atau minimal satu instrumen musik berupa gitar, keyboard atau piano. Jadi itu jawaban pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Jika penyajiannya dalam bentuk band, untuk pengiring instrumennya bebas atau harus siswa sekolah tersebut? Monggo silahkan dijawab. Bagaimana guru spiritual kita? Ya, secara spiritual saya jawab. Secara spiritual. Jika penyajiannya dalam bentuk band, untuk pengiring instrumennya bebas atau harus siswa sekolah tersebut? Ini maksudnya apa boleh menggunakan siswa di luar sekolah tersebut gitu ya maksudnya mungkin ya? Mungkin ini menggunakan joki dari musisi profesional. Kalau kuat membayarnya sebenarnya sih tidak apa-apa. Tapi saya kira ini kita di bidang pendidikan ya
kenapa sih mesti harus minta bantuan orang lain kalau di sekolah Anda memang ada, dan kami juga tidak menghendaki untuk iringannya terlalu diaransemen dengan begitu hebat, pemain-pemain harus mendatangkan dari Amerika, dari Amerika, dari Australia atau dari mana. Tapi yang penting kan ini kan penilaian lagunya. Ya dibikin saja secara wajar menurut saya ya. Tidak usah terlalu harus memilih the best player setiap instrumen, enggak apa-apa. Kan kami yang kami pentingkan adalah syair dan melodi. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, itu dia penjelasan dari guru spiritual kita nih, juri cipta lagu kita. Jadi yang paling penting tadi adalah lagunya ya. Jadi dibuat aja secara wajar, nggak mesti pakai player yang profesional bayar mahal-mahal. Betul. Nggak balik modal ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Zoom juga nih, Raisen. Udah ada dari Piki Evrianto. Silakan, Bapak Vicky. Oke kakak, silakan Kak Piki, mau bertanya apa kepada narasumber kita? Silakan. Halo, Kak Piki? Halo? Iya. Halo? Halo? Oke, Ya. terdengar Kak Piki? Sudah terdengar suaranya? Udah dengar? Oke, Sudah. silakan Kak Piki pertanyaannya. Ini izin bertanya nih, pada saat bikin video untuk cipta lagu nih, kalau kan nanti bikin videonya boleh nggak nanti kalau kita bikin grup, nanti kan videonya tentang grup nih, boleh nggak itu tidak memakai terus videonya ini boleh nggak memakai beberapa kamera gitu, nggak harus style gitu. Oke, bisa dijawab mungkin? Siapa yang mau jawab? Om Bimpa? Di aspek penilaian 4 di situ, di nomor 4 kita cantumkan bentuk kreativitas. Kita akan mengapresiasi juga bentuk kreativitas karena dengan menggunakan lebih dari satu kamera itu berarti ada proses editing lain dan itu akan kami apresiasi. Tapi seperti tadi Pak Danang jelaskan bahwa bobot nilainya sangat kecil. Karena ini lomba cipta lagu jadi lebih menitik beratkan bobotnya di lirik dan nada. Tapi kalau kalian ingin mencoba dengan menggunakan beberapa angle kamera berarti ya, menggunakan lebih dari satu kamera berarti menggunakan beberapa angle, silahkan saja. Mau pakai drone misalnya gitu? Ya, itu juga bisa diperbolehkan. Mau pakai drone, mau pakai pesawat tempur F-16 gitu, diperbolehkan untuk susah. membuat video klipnya. Iya. Kira-kira sudah terjawab, Mas? Oke, sudah terjawab. Sudah jelas ya Kak ya? Ya, sudah jelas. Ya, baik, terima kasih Kak Vicky. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kismawan yang sudah raise hand dari Zoom kita. Silakan Kak. Oke, tadi pertanyaannya kayaknya kakak yang tadi kayak salah satu sobat prestasi kita yang paling semangat kayaknya tadi. Betul sekali. Bertanya itu menggebuk-gebuk sekali tadi. Iya. Semangat ya, terlalu bersemangat. Betul, dan tadi juga udah dijawab katanya gak apa-apa, walaupun pakai drone juga gak masalah. Kamera 2, 3, sampai 4 juga gak masalah. Sampai pesawat tempur katanya nggak apa-apa Kak. Wah iya benar. Gimana tuh? Oke, selanjutnya kita sudah ada yang resen lagi nih atas nama Bapak Tri Kuntarto. Silakan Bapak Tri Kuntarto. Halo Pak. Belum terdengar suaranya Pak, mohon maaf. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Sudah dapat mendengar. Halo Pak Tri, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, saya Pak Guru Tri Kuntarto dari Negeri 1 dari Grobogan, Jawa Tengah. Oke, silakan pertanyaannya yang mau disampaikan. Oke, pertanyaan saya singkat saja kepada narasumber. Apakah peserta itu boleh mengikuti lebih dari satu cabang lomba? Mengingat mungkin kan satu anak punya banyak talent gitu, bisa bermain musik tapi juga bisa bermain lagu. Apakah diperbolehkan? Karena kebanyakan tidak hanya ngirim, tidak kita mainkan secara live, kita ke dalam video. Apakah diperbolehkan? Maaf Pak Tri, boleh diulang? Kurang jelas. Oke, saya ulangi.
apakah satu peserta itu boleh mengikuti 2 cabang lomba, misalnya solo gitar dan lomba cipta lagu. Pertanyaannya sudah Ya, jelas. Jadi misalnya ada yang ikut lomba cipta lagu, terus kemudian karena anaknya talented, pengen ikut lomba renang misalnya gitu ya. Gimana tuh? Apakah diperbolehkan? Mungkin itu bisa dipertanyakan ke pihak panitia besarnya. Pak Tri. Iya. Iya, kita belum mendapatkan informasi apakah diperbolehkan untuk ikut banyak cabang lomba. Kita belum tahu. Bagaimana? Ada dari perwakilan? Mungkin nanti akan ada narahubung yang bisa dihubungi, jadi bisa dipertanyakan aja karena ini mungkin lebih ke generalnya saja. Kalau dari kita sih pribadi sih boleh-boleh aja ya sebenarnya ya. Kalau misalnya anaknya memang jago gitu, multi talented, ya tidak perlu dibatesin sebenarnya ya. Tapi kita nggak tahu ya, ini pendapat pribadi saya. Nggak tahu kalau nanti ketua Puspresnasnya punya pandangan lain. Ya, nanti kita kembalikan ke panitia saja ya. Kembali ke panitia. Ya, masalahnya kan ini Pak Agung ini kan misalnya nanti menjadi juri kan hanya juri satu lomba saja ya. Ya sama kami Pak Agung kan enggak juri bidang lain juga kan? Enggak, iya. Saya enggak di lomba masak sama lomba panjat pinang. Saya hanya di lomba cipta lagu saja. Saya kira itu ranahnya panitia nanti ya. Nah, iya, betul. Begitu Pak Tri yang bisa disampaikan. Iya. Oke, itu dia jawabannya. Jawaban yang singkat, padat dan jelas. Oke, selanjutnya Kak Iren. Kayaknya udah ada yang nanya lagi nih. Ada yang nanya lagi nih. Raise hand dari Zoom kita atas nama Bapak Kismawan. Silakan Bapak pertanyaannya. Halo, Pak Kismawan. Bisa dengar suara kami? Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Kalau kita penjelasan dari Pak Wisnu Wadanang dan Pak Raden, ini kan lomba cipta lagu lomba baru ya di FLS 2N. Iya. Betul Pak Kismawan. Kita lihat penjelasannya tadi seperti menyatakan bahwa di Indonesia adalah banyak sekolah-sekolah yang sudah memiliki jurusan tanpa disadari bahwa banyak sekolah-sekolah di SMK di Indonesia yang tidak memiliki jurusan seni musik. Jadi kalau dituntut harus menggunakan penulisan, partitur dan bla 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 yang sepertinya levelnya besar, agak berat untuk mengikuti lomba ini. Kecuali kalau memang sekolah-sekolah itu sudah punya jurusan musik dan mampu membuat atau mencipta penulisan secara baik. Yang harus dikembangkan jika kami sekolah-sekolah yang tidak memiliki jurusan musik ingin mencoba ikut lomba, apakah ada tahapan, ada pertimbangan-pertimbangan lain lah bagus selayak musik yang sesuai dengan jobdesk. Baik Pak Kismawan. Menjadi pendengar, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baik, saya akan coba berikan pertanyaannya kepada guru spiritual kami untuk menjawab. Iya. Terima kasih. Pak siapa nih tadi? Pak Kismawan. Pak Kismawan. Pak Kismawan ya. Ya, baik Pak Kismawan, ini kami ini tidak membedakan antara sekolah yang jurusan seni musik ataupun yang bukan ya. Saya tahu bahwa SMK itu ada yang memang bidang-bidang seni budaya, ada gurunya musik. Tapi saya yakin meskipun sekolah itu yang dulunya, sekolah SMK itu kan dulunya ada STM, ada SM, SEMEA, ada dan sebagainya itu ya. Saya yakin di situ, seyakin-yakin saya di situ ada pelajaran seni budaya. Ada pelajaran seni budaya dan ada guru seni budaya yang di dalamnya juga tentu ada guru musik. Nah, kami tidak bermaksud memberikan satu syarat yang berat bagi siswa, tidak. Tapi siswa itu adalah tanggung jawab dari guru seni budaya, khususnya guru seni musik untuk membimbing siswa itu menulis. Saya kira tidak ada alasan lagi kalau guru seni musik yang mengajar seni musik
di sekolah, suatu sekolah tidak bisa menulis notasi, tidak bisa membaca notasi, itu saya kira itu bukan satu alasan yang pas. Dan kami ini tidak menuntut partitur yang berat-berat seperti yang ditanyakan oleh Pak Ari dari SMK 8 tadi. Kami hanya menuntut partitur itu ada berupa, kalau bahasanya partitur menakutkan ya teks lagu lah, hanya itu. Tadi lagu itu terdiri notasi dan lirik, hanya itu saja. Jika Anda tidak menguasai penulisan, kan ada guru seni musik yang di situ, seni musik yang di situ. Seni musik kan kadang-kadang juga ada guru ekstrakurikuler mungkin, atau mencari tahu ke sekolah-sekolah lain yang ada guru musiknya. Saya kira kami tidak akan mempersulit tugas siswa ya. Itu intinya itu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi tidak menakutkan seperti penjelasan Pak ya. Iya. Kalau penjelasan tadi serem banget kayaknya sudah. Oh enggak. Santai saja Pak. Santai tenang saja. Pak, tenang Pak, tenang. Sabar Pak, sabar. Itu tenang itu ya. Secara spiritual itu mudah. Tuh, sudah pokoknya dijelaskan. lagu ada teks liriknya dan ada notnya, itu cukup. Itu udah cukup. Ya. Tapi kalau cara kelas mungkin anak-anak lebih mampu untuk membuat itu. Tapi kalau tulisan mereka agak sulit. Ya. Gitu, kan? Ya. Biasanya seperti itu sih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dan penjelasannya oleh Bapak Danang atau guru spiritual kita. Dan selanjutnya nih, Kak Halim, ada pertanyaan terakhir. Silakan. Nah, ini dia nih pertanyaan terakhir, yaitu sudah ada Ibu Desta Mulyani. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Silakan Ibu Desta, pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebetulnya di sini saya bukan lagi pembimbing ataupun pelatih dari para peserta. Namun di sini saya mewakili MGMP dari Kota Bandung. Bapak izin untuk bertanya. Yang pertama adalah untuk kegiatan FLS 2N ini dari tingkat kota itu berarti tidak ada penyaringan di tingkat provinsi ya Pak? Langsung ke nasional atau seperti apa? Yang pertama itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, untuk bidang lomba cipta lagu, mungkin ini bukan pertanyaan tapi lebih ke sedikit evaluasi ya Bapak, hasil dari penyeleksian kabupaten atau kota. Karena mungkin kita ini adalah salah satu penyelenggara di penyeleksian tingkat kota, maka pada saat itu untuk Juklak dan Juknisnya yang kami terima belum begitu lengkap. Artinya mungkin untuk kedepannya diharapkan kami yang dari kota itu mengacu pada Juklak dan Juknis baik provinsi maupun nasional, sehingga nantinya persiapan yang dari tingkat kota dan kabupaten itu Pak tidak kesulitan lagi untuk membuat karya yang akan dikirimkan seperti itu, karena mungkin banyak beberapa sekolah yang di luar dari sekolah seni atau yang dari non seni mendapatkan kesulitan seperti itu Pak. Jadi saya mewakili Akang Teteh atau teman-teman Bapak Ibu guru yang memang menjadi pembimbing dari yang non seni mungkin ya Pak, seperti itu. Kemudian kalau misalnya melihat dari Juklak dan Juknis yang barusan sudah disampaikan dan saya sudah resume juga kebetulan untuk disampaikan kepada teman-teman pembimbing di Kota Bandung, seperti itu Bapak. Jadi singkat dari saya sebetulnya pertanyaannya adalah yaitu yang digarisbawahi tidak melalui penyeleksian provinsi langsung nasional atau seperti apa, dan yang kedua dimohon untuk Juklak dan Juknisnya kalau memang waktunya ini sudah dekat diharapkan secepat mungkin dikirimkan melalui MGMP kota atau provinsi masing-masing seperti itu Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, akan coba dijawab sama ya dari Avenger. Tony Stark dipersilahkan. Pertanyaan Ibu yang pertama bisa langsung saya jawab bahwa ini akan melalui seleksi provinsi juga. Melalui seleksi di provinsi dulu, baru setelah itu masuk ke tingkat nasional. Untuk Juknisnya mungkin akan kami sampaikan dan lanjutkan ke pihak panitia di sini, karena sudah bukan otoritas kami lagi untuk menjelaskan itu. Untuk mensosialisasikan mengenai Juknis nanti biar pihak panitia yang akan menjelaskan. Iya,
Tapi untuk pertanyaan Ibu yang pertama, iya ini akan melalui seleksi provinsi dulu, baru setelah itu masuk ke nasional. Iya, dan tadi di di petunjuk teknis ya, di persyaratan umum juga dijelaskan bahwa waktu untuk seleksi provinsi yang lolos nih, jadi misalnya ikut dan lolos di provinsi, untuk masuk ke nasional, peserta harus membuat aransemen baru. Jadi lagunya sama, lagunya itu juga, 2 lagu itu, tapi bikin video lagi, terus kemudian di aransemen ulang, dan berbeda ya, harus berbeda, jangan sama persis. Terus kemudian misalnya mau rekaman lagi dipersilahkan. Terus tadi pertanyaannya yang berikut sebelumnya mau pakai drone, mau kamera, dipersilahkan lagi. Jadi kalau misalnya sudah lulus di tingkat provinsi, untuk naik ke nasional itu peserta yang lolos tadi harus membuat aransemen baru dan video baru. Itu. Sudah jelas Bu? Atau ada yang mau Terima kasih Bapak, terima kasih banyak sudah jelas Pak. Oke. Ya, saya nambahin dikit, hanya kami tidak tahu pasti ini Provinsi Bandung ini, Provinsi Jawa Barat ya. Itu seleksi mandiri atau ikut seleksi yang nasional untuk daerahnya kami tidak tahu. Kalau nanti yang ikut yang seleksi mandiri ya tentunya ada tim penilainya sendiri ya, bukan kami ya. Gitu. Bukan kami yang kalau yang mandiri, tapi kalau yang provinsi yang tidak mengadakan seleksi mandiri, nanti kami bertiga akan diutus oleh Dewan Penasihat, oleh Yang Maha Kuasa untuk ke setiap provinsi yang membutuhkan kehadiran kami bertiga. Sudah jelas Bu? Ibu Desta? Bu Desta, kenapa Ibu tidak ada Maaf, suara? tidak terdengar suaranya Ibu. Baik, terima kasih Bapak sudah jelas. Nanti saya ngobrol langsung banyak lagi dengan teman-teman yang di provinsi Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Desta. Nah itu tadi penjelasan dari para utusan ini nih. Sekumpulan superhero ini, kita punya juri. Oke, dan itu aja tadi udah selesai semuanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke para narasumber. Oke, Kak, sebelum kita akhiri perbincangan kita dengan para narasumber ini, kita mau lihat tepuk tangan dari Sobat Prestasi kita nih, coba lihat. Boleh dinyalakan kameranya semuanya Sobat Prestasi, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para dewan juri kita ini, para narasumber kita ini. Boleh dinyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sobat Prestasi bisa langsung screen capture aja dari laptopnya masing-masing. Oke. Baiknya aku kasih aba-aba ya Kak Iren ya? Iya. Biar para juri kita juga bisa bergaya nih. Baik. Oke. Tunjukkan Oke semuanya, gaya yang paling tunjukkan keren gaya ya. superhero-nya nih. Ayo 3, 2, 1. Oke sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak, para narasumber kita yang paling kece-kece ini ya. Oke, dan dipersilahkan untuk meninggalkan panggung. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yakni cabang lomba menyanyi solo. Oke.